Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar podcast kalian, kita langsung saja lah, jangan banyak opening karena waktu sudah tersita banyak karena alat perekam yang kurang baik. Kita perkenalkan Dewi, si psikoterapis. Halo Dewi Mariana. Halo Ki. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kamu gimana? Alhamdulillah baik. Di Lampung jam berapa sekarang? Sekarang jam 24.08. 24. Enggak, Sama. enggak begitu jauh kan ya? Sama, Iya, sama lah kan sama WIB. Iya. Tapi kenapa isanya bedanya tadi? Iya, beda kalau waktu sholatnya. Oh iya. Jadi gini Dew, aku ini pingin ngobrol dengan Dewi itu pertama as a psikoterapis, terus yang kedua as a personal dan as a member of Six Princess. Kayak gitu. Oke. Oke. Banyak juga ya? Banyak. Sebenarnya udah tadi tuh nanyanya, cuman kan ya biasalah hari alat perekamnya kurang jelas, pakai Zoom direkam, internetnya bermasalah. Ya gitulah susahnya pakai daring mah. Iya, ya udah makanya nelpon aja. Tapi sinyal bagus kan kalau telepon biasa? Bagus. Nah Del, kita inilah langsung to the point. Tadi tuh bedanya psikolog, psikiater, dan psikoterapis apa? Bedanya ya, psikolog, psikoterapi sama psikiater itu kan sebenarnya sebutan ya. Kalau orang dari psikologi itu disebutnya psikolog. Kalau orang-orang dari medis yang menangani kesehatan jiwa atau dokter kesehatan, dokter kejiwaan itu namanya psikiater. Nah, kalau lulusan dari tasawuf psikoterapi itu bisa disebutnya psikoterapis, bisa juga konselor terapis, bisa juga konselor sufistik atau spiritual. Nah, bedanya ya itu tadi kan sebutannya ya, dan latar belakang pendidikannya. Terus kalau bedanya itu ya kalau misalnya psikologi ya mereka atau seorang psikolog ya mereka yang mengamalkan ilmu-ilmu psikologi dari keilmuan barat. Kalau seorang psikiater ya mereka yang mengamalkan keilmuan dari medisnya, dokter kejiwaan. Nah, kalau psikoterapis ya mereka yang mengamalkan keilmuannya dari latar belakang pendidikan yang belajar tentang tasawuf, terus psikologi barat dan timur, juga terapi-terapi yang diajarkan dari tasawufnya, kayak terapi muhasabah, terapi sedekah, kayak gitu. Gitu Ki, bedanya Ki. Jadi jelas ya bedanya? Iya, jelas sebenarnya. Tapi kan banyak orang yang nggak tahu, dan ya kita sama-sama basic kita itu untuk keilmuan kejiwaan gitu ya, ilmu jiwa. Iya. Tapi dengan cara berbeda. Adel, berarti kan bisa menjawab stigma masyarakat bahwasannya ditanya jurusan apa, TP, oh bisa ngerukiah dong. Nah, kayak gitu kan. Iya sih, suka juga. Aku interview kerja kan, terus ditanya juga apa itu tasawuf psikoterapi, jurusan apa itu, kayak gitu kan. Terus kenapa kamu jadi waktu itu tuh yang butuhin tuh psikolog kan, tapi aku kan ngajuin itu. Terus
emang jurusan tasawuf psikoterapi itu nyambung sama kerjaan psikolog. Ya udah aku jelasin aja. Nah pas udah dijelasin di ujung-ujung, oh iya ngerti-ngerti. Oh berarti kamu bisa ngerukiah ya kayak gitu. Ya aku bilang aja nggak bisa. Tapi benar kan itu tuh, ya masyarakat mikirnya, wah jurusan tasawuf psikoterapis pasti bisa ngerukiah nih. Iya sebenarnya kalau misalnya jadi di kita tuh ada Pak Dodo ya yang beliau itu bisa ngerukiah. Sebenarnya kalau mau belajar tuh ya kita juga bisa. Cuman itu tidak menjadi mata kuliah terapi yang diwajibkan di jurusan kita. Jurusan aku. Iya, ngerti. Tapi bisa juga ya kalau mau belajar gitu mendalami. Iya bisa, tidak menutup kemungkinan kalau mau belajar. Ya Dew, tadi sudah jelas kan, psikolog, psikiater, dan juga psikoterapis. Sebagai anak TP nih, pasti banyak kekhawatiran mengenai dunia kerja kan. Tadi juga udah diobrolin sih sebelumnya, cuman gak kerekam di Zoom tuh. Zoom sih. Nah, Iya. Dia tidak mendukung Ki. iya nggak mendukung. Zoom-nya. Antek-antek, enggak ketang bisa di take down YouTube nih. Gimana Ki? Jadi menjawab kekhawatiran tentang dunia kerja itu gimana Dew? Banyak lah, nggak anak TP doang sih, anak Suludin juga, anak tafsir juga. Tapi kalau jurusan aku nih ya Dew, kebanyakan larinya ke pendidikan, baik di pesantren maupun di sekolah gitu. Ya, sebenarnya sama juga sih ya. Tasawuf psikoterapi juga banyak yang ke pendidikan, banyak juga yang ke pengusaha gitu. Sebenarnya semua jurusan juga sebenarnya nggak apa ya, tidak menentukan apa nanti pekerjaan kita. Cuman kan itu adalah sebagai modal awal gitu ya. Atau juga bisa membuat karakter diri kita dari jurusan tersebut gitu ya. Atau bisa juga menjadikan ciri khas dari diri kita gitu. Nah, kekhawatiran, bahkan mungkin aku dulu juga khawatir itu lulus mau gimana nih, kerja apa nih, terus nanti kalau misalnya di wawancara atau interview aku mau jelasin apa nih tentang TP kayak gitu ya, kekhawatiran kayak. Iya. Balik lagi, emang aku tuh harus punya tujuan gitu. Manusia hidup itu harus memiliki tujuan. Nah, nanti dari tujuan itu, ya udah deh, kita nggak usah ada kekhawatiran lagi kalau misalnya udah punya tujuan. Gitu deh, Ki. Jadi, ya aku jalanin aja, itu tadi, dari TP itu aku jadikan sebagai bekal. Ya sudah, jadi kekhawatiranku itu hilang deh. Dan kita-kita yang dari umumnya nih yang dari jurusan Usuluddin, khususnya jurusan TP, nggak usah khawatir, terus banyak-banyak bersyukur aja ketika kita masuk ke fakultas dan jurusan ini, karena gimana ya, ini tuh bukan hanya jurusan dunia tapi juga jurusan akhirat gitu Ki. Nah, bener, mantap jurusan di Usuluddin tuh pada berorientasi kepada akhirat. Banyak juga kok Dew yang dari Usuluddin ini maju gitu. Maksudnya jadi tokoh dan juga sukses kalau kata aku mah. Dari TP aja ada Kang Daniel. Tahu Kang Daniel kan? Tahu. Bukan Kang Daniel K-pop ya mah, Kang Daniel Iqbal. Emang ada ya K-pop namanya Daniel? Ada. Ini weh, kamu search di Google Kang Daniel make Kang Daniel. Oh ya, aku bukan ini sih penggemar K-pop sih. Keluarnya nanti ada gambar-gambar K-pop gitu. Terus Abai, angkatan kamu mah. Ya benar, itu mah udah jadi motivator internasional kali ya, nasional gitu. Iya tuh. Zahra juga, Narjis kan dari TP semuanya. Kalau dari orang mah tafsir hadis, Kang Irfan Amali. Kenal nggak? Itu tafsir hadis.
udah nulis buku ini marah. Islam ramah bukan marah. Oh iya, benar. Nah, ya itu Keren sih. jurusan tafsir hadis ini. Banyak sebenarnya, Deo. Banyak banget. Iya. Bersyukur banget gitu karena ya itu tadi, kalau misalnya tasawuf terapi itu kayak healing diri sendiri gitu loh, mengobati diri sendiri ketika di masa-masa kuliah gitu. Jadi kayak kita stres tapi diobatin. Nah, iya benar. Ya. Pokoknya gak rugi lah masuk Usuluddin mah ya. Jangan pernah menyesal masuk Usuluddin. Itu tuh kayak udah dari Allah gitu. Tak gitu baik. Udah jalannya itu. Nah, Del, aku sekarang ingin kita udahlah nostalgia ke jurusan mah udahlah ya. Sering. Iya. Ke fakultasan mah kecukupkan sampai sini. Nah, karena ini berhubung dengan podcast yang kemarin-kemarin yang sama Fitri, karena Dewi juga sebagai anggota di Six Princess dan juga sebagai seorang yang diibukan bersama Winda. Bukan ya? Iya, kata Fitri kan. Jadi sosok seorang ibu itu ada Dewi sama Winda gitu. Bukan, seorang ibu Winda dan dan Gina. Anis dan Gina sebagai kakak. Kalau kata Fitri kan. Dewi itu sebagai kakak. Coba deh nanti dengerin lagi. Iya, nih. Awal mula Dewi bisa ke kosan itu tuh gimana sih, Dew? Kan mereka tuh berlima dari Mahat. Merekanya bilang gini, enggak, apaan nih Dewi? Apaan sih kamu ikut-ikutan aja. Hewir deh. Gitu nih. Enggak dong, mereka tuh baik-baik. Bahkan mereka enggak toksik. Kalau enggak toksik gitu kan. Iya. Jadi pertamanya waktu semester berapa ya? 3 atau 4. Lupa sih udah. Nah, itu tuh aku tuh awalnya juga ngekos di Permai, tapi di Permai 4 atau 5 gitu, lupa. Nah, karena itu si orang bapak kosannya itu kan nggak di situ. Jadi itu emang kos-kosan bebas banget gitu ya. Kos-kosan bebas, terus kayak per semester itu dinaikin harga kos-kosannya, cuman fasilitasnya itu tidak ditambah gitu ya. Nah, dari situ kayak aku kesel aja gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk pindah. Nah, karena aku sekelas kan itu dan aku duduknya deket sama dia juga, sering ngobrol. Nah, aku nanya-nanya nih, kamu ngekosnya? Sebenarnya aku nanya-nanya sih ke semua teman-teman aku gitu ya. Cuman gak tau kenapa waktu itu kayak nanya-nanya sama Devi, terus Devi ngejelasin, terus gimana sih lingkungan kos-kosan, berapa harganya, terus apa aja fasilitas didapat. Akhirnya aku survei nih ke kos-kosan Devi. Setelah survei kok kayaknya di sini tuh nyaman, terus suasananya juga kondusif, terus aman, terus juga kan itu bawahnya yang punya kosan ya, jadi emang bener-bener kita tuh dijagain kayak di rumah sendiri gitu. Bapak sama ibu kosan itu kayak orang tua kita sendiri. Akhirnya ya udah deh aku ngekos di sana karena aku udah kenal sama Devi dan Devi juga kenal banget kan sama anak-anak di sana karena emang satu Mahat. Ya udah, terus kita kenalan aja deh. Karena satu frekuensi kali ya, jadi nyambung aja kalau ngobrol. Ya udah deh, tunang. Nah, yang paling pertama otomatis Devi kan. Yang paling pertama ketemu selain Devi, siapa yang ngobrolnya? Wah, ini ramah nih orang. Siapa? Apakah Fitri, Winda, Anis, atau Gina? Siapa ya? Waktu itu tuh jadi di kos-kosan itu tuh ada ruang TV gitu. Nah, setiap sore tuh pulang kuliah kayak gitu tuh kayak
di ruang TV, depannya itu kamar mandi, belakang kamar mandi itu dapur. Jadi setiap sore itu ada yang nonton TV, ada yang masak juga kan. Ya udahlah, aku kayak dipanggil gitu, Del, sini kau kenalin sama teman-teman kayak gitu. Aku agak lupa sih siapa yang pertama kali. Kalau nggak salah sih di situ ada Fitri sama Gina. Terus kayak kenalan gitu. Terus ya kenalan gitu kan. Aku Dewi, temen sekelas sama Devi gitu-gitu. Terus mereka juga kenalin mereka. Udah abis itu kayak mereka kan ngobrol. Ya udah kayak aku ngikutin alur mereka. Ya udah deh akhirnya nyambung. Jadi nggak lama gitu ya untuk. Ya, nggak lama. Jadi kayak setelah sore itu kan, nanti kalau maghrib itu jadi kebiasaan dulu di kosan itu kalau maghrib sholat jamaah di kamarnya Devi. Terus nanti sholat itu si bareng itu ini Winda itu dia belum nikah kan, jadi sering diskusi gitu gimana sih persiapan. Kalau dulu tuh persiapan nikah Winda tuh kayak mana, terus kita yang ngedengerin kayak gitu-gitu loh. Nah dari situ tuh kayak oh ya aku ikutin alur mereka, karakter mereka tuh orang gimana. Di sana tuh jadi lebih akrab kalian tuh ya dari pas mau nikah Winda tuh. Gimana? Nah, dari pas mau nikah Winda ya kan, sebelum nikah kan di sana tuh Winda tuh belum nikah kan waktu Iya belum ke sana. Iya. Terus kayak aku tuh tipe orang yang mengakrabkan diri gitu. Jadi kayak aku yang sok kenal gitu. Ternyata mereka kayak sok kenal. Jadi kita nyambung aja kayak misalnya baru pulang ini masih awal-awal kayak aku manggil Gin lagi ngapain kayak gitu-gitu, atau Dada lagi ngapain gitu-gitu. Jadi kayak aku yang sok kenal duluan, terus mereka responnya juga baik. Untungnya enggak ini ya, enggak cuek gitu kan. Agak tertutup. Jadi ya dari situ ya gampang ya. Nah, Dew, tapi orang waktu ke sana sih hanya paling ingat nih, orang pertama kali ke kosan itunya ke Permai. Kan orang nongkrong nih di depan, ada warung kan? Iya, warung ibu kos. Warung ibu kos, orang tuh lagi ngerjain tugas yang itu. Sampai sore, gak tau maghrib sore kayaknya. Pokoknya orang maghribnya di Al-Huda weh. Iya. Orang gak pernah sih lihat Dewi. Waktu itu teh ada Devi turun. Nanyain ke Fitri, Fit mau nitip enggak? Oh, gitu. Orang nu nitip kan. Oh ya boleh atuh teh nitip. Sugante rek judes ya kan, emang juteknya gitu Devi mah. Kelihatannya kalau belum kenal. Apa teh gak apa-apa nitip? Oh iya gak apa-apa, yang gue saya nitip. Nah, orang kenal aja, akhirnya kenal Devi. Nah gitu, kenal Dewi mah malah bukan di kosan ya, Dew. Bukan di waktu orang main ke kosan kamu. Iya. Kenal kamu tuh di kampus. Iya, benar. Kamunya nusok akrabnya. Ya, ya itu tadi aku tuh orangnya sok akrab orang. Tapi bagus deh, banyak pertemanan, banyak channel. Iya, benar Ki. Terus cerita lagi nih, yang paling mengesankan apa gitu waktu di Permai itu? Yang paling mengesankan tuh jangan bilang pas saya cucunguk nucuk fit langsung gogorowokan kan. Namanya. Kalau jadi pertama kan mereka orangnya terbuka ya. Jadi kalau misalnya kayak aku berkeluh kesah, mereka tuh selalu ngerespon baik, selalu mendukung. Terus gimana ya, suasana kos-kosan tuh kayak keluarga. Kayak misalnya ngajak makan bareng. Jadi kayak misalnya aku, ya udah pakai duit siapa gitu. Jadi nanti tuh kayak gantian, kita saling berbagi. Apapun itu saling kita bagi. Terus masak juga bareng. Terus kayak sholat bareng, ngaji bareng, kayak gitu yang bikin berkesan. Terus kalau misalnya kayak
Terus kayak puasa, kalau misalnya mau puasa sunnah kayak gitu tuh nanti ngebangunin kayak gitu-gitu. Jadi kayak ya seneng aja. Terus kayak apa ya, kita tuh kayak saling meredam ego gitu, bukan gitu sih, kayak kita tuh saling dewasa masing-masing gitu loh, jadi nggak mementingkan ego. Nggak toksik. Kalau pengen kemana nanti siapa yang bisa ngajarin atau siapa yang bisa ikut gitu ikut, kalau nggak bisa ya nggak maksa. Iya. Kalau nggak bisa ya udah, Jadi gak saling maksa gitu ya. Tidak saling mendak. saling mendukung aktivitas mas. Mereka tuh kayak sering banget sih, aku tuh kan dulu anak organisasi banget ya. Iya, menuan. Kalau misalnya anak menuan teh banget. Lupis kalau misalnya poin gitu. Pokoknya pikat iya seragam. Aku tuh jarang banget kan di kosan. Kalau weekend aku nggak di kosan, terus kalau hari-hari biasa kayak gitu, aku suka pulangnya sore. Mereka tuh selalu protes, ini sibuk banget. Kalau misalnya di kosan pasti cuman sebentar, sering nginep teman dekat, ada kayak gitu-gitu. Cuman jadi nginepin juga gitu deh. Kalau misalnya sering kayak gitu, sering diingetin, terus ayo, iya pokoknya berbu kayak gitu-gitu. Pokoknya nonton drama di TV itu yang paling pagi nonton ceramah di TV. Pagi-pagi banget itu teh, sebelum kuliah nonton dulu TV. Iya, kita tuh kayak kalau ada waktu pasti nonton TV. Untung ada TV ya. Iya, ada TV. Nah, Deo, gitu kan Fitrinya organisasi padahal. Kan kamu masih bukan dia nanya. Nggak tahu kenapa ya, aku kan punya jadwal. Kayaknya hari Senin sampai Minggu tuh semuanya tuh ada. Tapi ya pasti ada sih beberapa, kayak misalnya minggu sekarang gitu aku yang full di kosan banget. Kalau full di kosan banget ya aku sama mereka, ngumpul sama mereka, masak bareng gitu biasanya. Kalau libur tuh masak bareng. Iya. Terus cerita bareng. Gitu deh. Ya, tipikal gitu ya lah. Teman-teman biasa, anak geng-geng gitu. Iya, geng yang ketemunya setiap hari. Jadi kan kayak ini sih alamatnya juga novel yang cerita nate. Juga novel-novel gitu kehidupan kalian deh. Iya, terus kita tuh nggak pernah berantem gitu. Kok bisa deh? Kok bisa gitu? Betul orang wayang. Aku nggak tahu sih ya. Kalau misalnya mereka gimana, kita tuh nggak pernah berantem. Terus kalau menurut aku biasanya orang-orang tuh misal punya sebuah pertemanan ya, misal 5 orang, tapi si A sama si B terus deket, terus mereka cari kayak berdua, si C sama si D kayak gitu-gitu. Jadi membuat ruangan di dalam ruangan kayak gitu. Nah kalau kita tuh enggak, kayaknya kita tuh emang kalau cerita satu ya semuanya diceritain. Termasuk rahasia-rahasia mereka juga tahu ya. Ya, jadi satu sama lain itu jangan ceritain. Enggak dong. Jadi satu sama lain tuh saling tahu gitu. Nah, sedikit. Iya. Ya benar sih Deo. Tapi kenapa namanya Permai Squad di grup teh? Enggak yang lain gitu kan, banyak padahal. Ya, karena kita nggak tahu apa. Titil Jannah itu kan banyak. Yang Islamik. Nah, orang tahu nih. Halo? Orang mau nanya Deo. Kok namanya Permai Squad? Ya karena kita nggak sibuk cari nama gitu ya. Yang penting jadi ya udah. Yang penting mah isi pertemanannya ya.
Iya, betul. Nah, dan aku namain Six Princess. Ya, kamu tuh emang orang yang ini sih, orang yang peduli, peduli sama pertemanan aku dan mereka. Iya. Itu tuh kapannya orang ngomong gitu tuh. Jadi kok kalian mah asa kieu sih, kurang tahu teman teh halus gitu. Gak kayak yang aku kenal lain gitu. Tapi mereka tahuan orang tuh. Hmm? Serius pada tahu atau Iya, pernah dengar doang gitu, nggak pernah Winda iya. pernah. Orang Winda pernah ketemu sebenarnya. Cuman orang nggak ngeh eta teh Winda kosan kamu. Itu. Itu sih, waktu itu tuh kamu bikin apa ya? Oh, kamu bikin apa gitu? Aku lupa bikin story atau apa. Dan Sorry ya. terus aku masukin kan grup. Terus, ini tuh siapa? Kayak gitu-gitu kan. Terus akhirnya sama Fitri dijelasin. Gitu. Terus Devi juga ngejelasin. Terus akhirnya tahu deh. Terus waktu kamu bikinin kita video ucapan nikahan Devi juga, terima kasih ya, kayak gitu-gitu. Iya. Emang aku tuh jika tahu tahu semua gitu. Maksudnya pernah ketemu walaupun sekilas gitu kan. Pertama orang pernah ketemu Winda tuh di perpus. Dia tuh ngobrol jeung temen aku. Kan orang nggak ngeh eta teh orang itu teh Winda. Ya gitu. Ke Anis tuh visipnya. Aneh tuh yang ini, yang Visip kan? hukum ekonomi syariah. Eh, Muamalah dia tuh, Anis tuh yang muamalah. Yang fisik itu Gina Ruwaida. Ya, kalau Gina fisik. Gina Ruwaida tuh ada Facebooknya. Kan kurang nggak di add, pokoknya muncul wae. Misalnya orang teh Gina Ruwaida. Pas orang nanya, Pit kenal Gina Ruwaida, ada tren yang sama. Oh itu Gina yang di kosan. Wah gitu, cenah. Tahu akhirnya. Iya. Anis mah kayaknya ngeliat di jalan doang gitu kan. Saliwat lah gitu. Cuman aku ke kantin atas. Iya, Ki. Tapi yang full mah kalian dong. Fitri, Dewi. Tahu atau Iya, karena kita satu fakultas. cuma satu fakultas. Ada niat reunian nggak tuh? Ya, ada sih. Makanya di Bandung. Cari Iya, nanti orang juga Bandung. bakalan. Ya, doain aja ya, Ki. Semoga ke Bandung biar bisa sering-sering ke Bandung. Amin. Tuh buat Fitri, buat Depi, Gina, Dada dan Anis, pang cariin Dewi orang Bandung gitu. Nanti gitu kuna di gitu harusnya biar bisa di Bandung. Iya. Depi dekat lah dari Garut ke Bandung mah kan dekat. Patim dekat atau masih satu kota Patim mah. Deket sekali aku sama Dada. Kan di Bekasi. Tapi Dada juga masih satu provinsi kan? Iya. Oh, Ini juga di Bale Endah. Kamu kan di Lampung. Siapa yang di Bale Endah? Winda. Iya, Winda orang tuanya di Bale Endah. Jadi masih sering ke Bandung. Oh, tuh. Deket lah itu. Tinggal Dewi. Harus nyari orang Bandung. Nah. Apa-apa tuh. Juga tidak ada yang tahu, Ki. Dari cowok SMK dibilangin. Apa itu tadi SMK? Iya tuh. Soleh mapan kasep. Itu idola impian semua wanita. Impian semua wanita itu cowok SMK. Kalau impian para lelaki, cewek SMA. Kenapa tuh SMA? Solehah,
mapan dan aduhai. Siapa itu yang ngajarin? Aduh, adalah itu. Herei Usuludin. Oh, Rere Usudin. Jadi setelah ada niat untuk reunian kan, kapan kayaknya mah bisa terrealisasi ketika kalian semua nikah. Kemarin ngobrol sama Fitri mah gitu. Ini bisa juga dia realisasi. Iya. Jadi sekarang mah berjuang dulu weh. Nah, jadi reunian bisa terjadi kalau kalian sudah semuanya berkeluarga. Versi Fitri. Kalau sekarang kan masih berjuang. Masih berjuang. Maksudnya nggak enak lah, baru 2 tahun gitu kan pisah lagi. Masih udah pingin reunian. Biasanya video call nama bisa. Iya, sering sih kita juga video callan. Ya nggak sering sih, paling ya jarang, tapi ya pernah. Kalau nggak jadi grup atau nggak PC. Dew, mungkin tuh orang bikin podcast jeung mereka berenam. Nggak tahu deh, harus ditanyain dulu. Soalnya orang nggak kenal sama Winda, terus sama Dewi mah kenal. Sama siapa? Gina Anis. Orang nggak kenal. Sebenarnya ya bisa-bisa aja sih, cuman ya itu harus ngomong dulu, apalagi sekarang Winda sudah punya baby, jadi dia bakalan lebih sibuk dari biasanya. Pokoknya kalau gini itu kerja. Kalau Winda sama Devi mah orang nggak akan dulu lah. Iya, paling Gina sama Anis ya. Iya, udah rumah tangga mah orang ngerti gitu kan. Ada kesibukan ekstra. Gitu. Bisa aja sih. Mungkin nanti ditanyain dulu kapan mereka sempatnya. Mereka gimana? Udah nggak denger kan yang Fitri mah? Yang podcast Fitri? Itunya sih udah di-share ya. Alamatnya udah di-share lagi sama Fitri. Terus kita juga kayak sempet ribut. Oh iya, ayo kita ketemu. Kayak gitu-gitu. Udah gitu terus ngeributin yang Winda lahiran. Iya. Pasti ya. Akhirnya itunya terlupakan sih podcastnya. Tapi momennya tepat ya. Orang ngirim podcast, Winda ngelahirin. Jadi, wah selamat. Kayak gitu, Dew. Nih, Dew, orang mau nanya lagi nih. Iya, gimana, Ki? Kurang tanya satu-satu. Kenangan paling berkesan. Pertama sama Devi dulu karena teman kelas. Kalau sama Devi itu apa ya? Yang paling memorable lah. Mau itu. Yang paling dia tuh perhatian sih. Devi tuh orangnya perhatian. Jadi kalau misalnya kayak perhatian. Cuman karena memang Devi itu ke satu kelas gitu ya. Jadi kayak lebih perhatiannya tuh kayak ke ayo kamu tuh semangat. Aku tuh dulu tuh kadang nggak semangat gitu buat kuliah karena terlalu asik di organisasi mungkin ya. Dia yang selalu nyemangatin kayak gitu. Terus dia yang selalu menggoda untukku. Misalnya aku tuh suka makanan A gitu, tapi aku nggak mau beli. Dia yang suka menggoda, ayo deh kamu harus beli kayak gitu. Jadi pokoknya banyak lah karena pertama sekelas mungkin. Dan satu juga. Ya. Terus kalau sama siapa lagi nih? Sama Fitri ya. Fitri. Kalau sama Fitri tuh dia tuh orangnya bukan terkesan sih, tapi yang menurut aku itu
apa ya, banyak banget yang harus aku belajar dari Fitri, dari mulai dia tuh semangat banget untuk belajar kayak gitu sih. Terus Fitri tuh pantang menyerah. Terus Fitri tuh yang kayak dia tuh sebenarnya lelah tapi dia tuh tetap ngejalanin sesuatu gitu loh. Aku suka sih sama itu dari Fitri. Tapi ini mah momen yang tidak terlupakan itu. Apakah kamu pernah dikusruk bareng atau nyesel di WC bareng misalnya? Momen yang tidak pernah terlupakan dari Fitri itu apa ya? Ini sih sharing-sharing di kosan sih, momen yang dari Fitri. Ya, Sharing di depan TV itu lebih utamanya, sharing di depan TV. Terus juga Fitri itu orang yang sering nemenin aku di kamar, jadi dia tuh yang sering banget tidur di kamar. iya. Nah iya, itu dari Fitri. Dia tuh orangnya ini ya. Kalau nggak lucu teh garing ya. Gimana tuh? Ya terus itu dia tuh ketawanya lucu. Pokoknya tuh dia mah nih ya di tempat kerja Gi. Kalau ngelucu teh garing ya. Tapi ketika tengah lucu hayang seuri orang mah. Asli. Berarti udah sama Depi, Fitri, sama Winda yang sesama ibu, ya, itu sesama yang diibukan di Barudak. Kalau sama Winda tuh jadi dia tuh itu kan satu. Nah kalau misalnya Anis itu kan kadang pulang ya, kalau kalau sebulan sekali gitu ya. Nah kalau misalnya dia juga pulang gitu, aku sama Winda nih, tahu sendiri, tidur sendiri gitu. Jadi kalau enggak dia maksa kamar dia ya udah, aku tapi harus di kamar aku kayak gitu. Tapi emang sering di kamar dia yang terkesan. Terus juga dia tuh seneng masak. Kalau misalnya hari libur seneng masak, suka ngajakin belanja ke warung kayak gitu. Terus nanti dia yang masak. Aduh maaf Winda ya, ininya rekamannya gerak-gerakan jadi kesan-kesan sama Windnya terpotong-potong. Oh gitu ya. Iya sedih ya. Gak apa-apa. Sama Anis sekarang gimana? Kalau sama Anis ya, Anis tuh orangnya baik banget. Kesannya sama Anis tuh kalau misalnya dia lagi apa ya, misalnya ada sesuatu yang mendesak gitu. Iya. Itu orang tuh kayak yang gitu. Dia tuh orangnya kalem, tapi kalau kali ada jadi ribut. Anis teh ini bukan? Tenang banget. Apa? Anis teh yang suka ngomong ece-ece atau gini? Ya. Anis. Tidak, yang nggak kan sih. Itu tuh kayak ciri khas dia. Ngomongnya cu. Terus itu yang sering bawain kita kerupuk apa ya? Itu kerupuk ciri khas dari Silin sih. Aku lupa namanya kerupuk apa. Dan dia tuh yang gitu Ki. Aduh, sinyal. Jadi Dasar. Jadi kalau beli HP itu harus sama sinyal Ki. Ini nih kayaknya bisa. kalau Gina ya, terakhir Gina. Kalau sinyalnya gini lagi, berarti Winda, Ani sama Gina tidak tersampaikan pesannya untuk mereka. Itu yang terkesan dari Gina tuh orangnya orang yang
sering banget lagi keliru. Itu sih kesannya. Jadi dia tuh kayak selalu ada. Terus dia juga yang kayak tiba-tiba ngechat gitu cuman buat kayak nanyain kabar, menjalin biar kita tuh nggak putus gitu. Kayak yang tiba-tiba nanyain kabar, tiba-tiba ngechat kayak gitu. Kalau untuk dulu ya itu dia yang kayak selalu nasihatin gitu deh kayak gitu. Terus Gina juga yang sering masakin buat kita masakin cilok tuh. Oh, jadi dia tuh save dari kalian Ya. tuh salah satunya Gina. Serunya bener pertemanan kalian tuh. Jadi nggak ngebosenin gitu. Ya nggak ngebosenin, bikin kangen. Kalau ada satu orang yang pulang kita suka sedih aja. Misalnya nih weekend terus ada yang pulang gitu kita suka sedih, nggak usah pulang dong kayak gitu. Itu benar. Jadi nu kurang kelihatan banyak kalian teh pertemanan ker dekat-dekat nate semester 4-5an ya. Lagi dekat-dekatnya. Iya. Apa ya? Semenjak masuk ke kosan itu ya saya langsung dekat. Enggak kan kalau soalnya semester akhir tuh udah pada sibuk kan. Ada yang cepet-cepet ngerjain skripsi kayak gitu. Iya, dan kita juga sering banget kok ngerjain skripsinya bareng di kosan. Dan yang pertama lulus teh Dewi sama Fitri. Yang gancang banget kalian tuh. Oh, Dewi, Fitri sama ini. Sama siapa? Winda. Winda, iya. Winda sama kita gitu bareng. Iya. Oh, baru tahu. Kalian ngebuat ini waktu lulus? Ngebuat banner, banner. Berenam. Biar kayak anak-anak gitu kan. Itu pas lagi kayak munakosa kayak gitu-gitu kita tuh nggak so sweet. Jadi kayak cuman ngasih gift aja, nggak sampai yang bikin banner kayak gitu. Padahal waktu itu teh Ki pakai bikinin banner kok aing bikinkeun tak kalian mah. Enggak sih, kita nggak bikin kayak gitu. Karena waktu itu apa ya, Winda waktu itu kan setelah sidang langsung pulang. Oh iya, benar. Terus kayak yang lain yang masih sibuk sama skripsinya gitu kan. Waktu wisuda juga itu, ya tuh karena kita juga sibuk sama keluarga masing-masing, jadi kita nggak ada waktu banyak gitu ya buat ngumpul bareng. Setelah wisuda juga ya kayak ngumpul beberapa orang aja karena emang kan Winda udah pulang ke Bekasi, tinggal yang ada di Bandung aja gitu. Ya, semoga Six Princess mendengarkan podcast kali ini supaya kangen gitu. Iya. Gitu. Meskipunnya rumek gitu kan, biasa harus kenal telepon sama lagi. Mun orang di misalnya Dewi di Bandung, kurang datangan langsung kemik. Iya Ki, mungkin ini tuh rumek karena memang jarak antara Jawa Barat sama Lampung itu jauh Ki. Wah jelas satu jauh banget. Kamu di mana Lampung? Kota Bumi? Lampung Timur. Metro. Ya dekat situ lah, dekat metro. Iya tuh jauh banget. Bandung ke Metro. Wah harus naik pesawat itu mah. Nyalnya keputus di jalan. Kalau naik pesawat itu 30 menit. Kalau lewat darat itu 15 jam. Dan jauh udah dapetin orang Bandung mataknya gitu. Meh di dieu Iya, bantu doa ya Ki. Berkumpul cek urang mah nih kalian teh berenam bisa ngebuat YouTube berenam teh naon we sih konten persahabatan
Bener orang mah serius, aku mah nggak ngelucu. Ya tahu aku Ki kalau kamu bukan pelawak. Bener kan sekarang tuh pertama digital nih ya, zaman digital sekarang tuh. Baik dagangan maupun apapun tuh di digital kan. Tapi apa ya, kita tuh kayak nggak ada waktu gitu loh. Terus nggak ada juga tim editornya gitu. Kayak misal Iya sih. si ya apa sih Winda sama Devi yang udah berkeluarga, mereka sibuk dengan keluarganya. Terus Gina yang sibuk dengan kerjaannya, Fitri juga, aku juga, Anis juga. Jangan kan mau bikin gitu ya, apalagi jarak kita yang jauh-jauh. Kayak sekedar kontekan di grup atau kontekan page aja jarang loh. Kalau kayak misalnya kita siapa yang mau mancing buat nostalgia. Ya sebenarnya tuh apanya? Karena sekarang go ini semua gitu ya. Go digital. Memori Iya. nanti kudu diarsipkan gitu. Percuma misalnya, bukan percuma sih, nggak percuma juga kan. Aduh cuman sekedar cerita nih. Kalau misalnya ada rekam jejak digital mah bisa dibuka lagi podcast orang misalnya nih. Aduh, aing kangen dengerin lah podcast Auki gitu. Nanti teh Depi jeung Winda teh mendengarkan podcast ini ke anak-anaknya, termasuk kamu gitu. Wah nih mama pernah nyerita teman-teman mama tuh gini. Iya sih. Ya itu mah nantilah bisa diomongin lah. Tapi benernya jika misalnya Six Princess ngebuat apa? Ngebuat YouTube misalnya. Wah, kebayang atau jika girl band menurut. Iya, iya. Terima kasih atas sarannya. Sama-sama. Jadi udah berapa menit nih soalnya dipotong-potong nih rekamannya. Iya ya, nanti nggak tahu ya udah berapa menitnya. Di sini baru 16. Tadi itu 15 itu. Setengah jam lah. Taruh setengah jam. Jadi, Jadi terima kasih Dewi untuk iya sama-sama Oki. meluangkan waktunya. Semoga pertemanan kalian sampai akhir. Until jannah. Iya, Insya Allah. sampai akhir jannah. Kalau ke surga jangan lupa nyapa bisi nanti poho disingkat. Aduh ini tuh siapa ya, aku nggak ingat bisi nyata gitu kalau udah di surga. Tapi deh ini pesan-pesan untuk teman-teman kamu gimana, ada yang ingin disampaikan nggak? Semoga jelas nih sinyalnya. Untuk teman-teman aku ini atau gimana nih? Six Princess langsung lah. Oh, teman-teman aku yang ada di Permai, sehat-sehat terus, kalian jaga kesehatan. Semoga selalu dilancarkan segala semoga segera ada jodohnya untuk yang belum memiliki jodoh. Kita tetap pilih sakinah mawaddah warahmah. Semoga Allah memberikan waktu untuk kita bertemu kembali dan semoga kita bisa menjadi manusia yang bisa bermanfaat bagi orang dimanapun kita berpijak. Amin, amin. Amin. Nah, jika dari 6 iya cara tidak langsung teh orang teh geus naon ya, bukan masuk di antara kalian atau yang mengamati gitu. Iya,
pengamat. Kan orang pengamat, Kalau di akademik itu peneliti. peneliti. Mun orang cewekmu orang masuk jadi 7 tuh princess. Nyaing cowok. Tulen aing dong. Soalnya seru gitu ngelihatnya teh. Wah, bener ini seru. Ya udah, terima kasih Dewi atas waktunya. Oke. Nanti kalau ada waktu mungkin sama anggota yang lainnya akan ke Podski, diundang ke Podski untuk sekedar berbagi cerita. Oke, Ki. Terima kasih juga sudah mengundangku. Oke, Assalamualaikum Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.